Di sebuah kota kecil yang tenang, ada sebuah toko mainan tua bernama Tawa Anak. Toko itu sudah tutup bertahun-tahun, tapi penduduk sekitar masih sering mendengar suara tawa pelan setiap malam. Tawa seperti milik badut. Suatu hari Ica, seorang kolektor barang antik, membeli beberapa mainan dari gudang toko itu yang dibuka untuk lelang. Di antara boneka beruang dan mobil-mobilan tua, ia menemukan sebuah boneka badut besar dengan wajah retak dan senyum, yang tampak terlalu lebar. Di dadanya tergantung papan kecil bertuliskan, "Aku akan selalu menghiburmu." Ica membawa boneka itu pulang dan menaruhnya di ruang tamu. Malam itu, ketika ia hendak tidur, terdengar bunyi lembut seperti musik sirkus dari arah bawah. Ia turun dan melihat boneka badut itu berdiri menghadap cermin, padahal sebelumnya ia duduk di kursi. Ica berpikir mungkin angin atau getaran membuatnya bergeser. Ia menaruhnya kembali dan menutup pintu. Tapi menjelang tengah malam, suara tawa kecil terdengar lagi. Kali ini tepat di luar kamarnya. Saat ia membuka pintu, boneka itu berdiri di lorong. Wajahnya kini tersenyum lebih lebar, dan di tangannya tergenggam sebuah foto lama. Foto anak kecil yang wajahnya disobek. Keesokan paginya, Ica mencoba membuang boneka itu. Tapi setiap kali ia menyingkirkannya, membakar, membuang ke sungai, bahkan meninggalkannya di kuburan, boneka itu selalu kembali ke rumah, duduk di kursi ruang tamu dengan wajah menghadap ke arah pintu masuk. Akhirnya Ica mencari tahu sejarah toko Tawa Anak, yang menemukan berita lama. Pemiliknya, seorang pembuat boneka bernama Pak Bram, kehilangan anak satu-satunya dalam kecelakaan sirkus. Ia lalu membuat boneka badut menyerupai anaknya, dan melakukan ritual pemanggilan roh agar jiwa sang anak bisa hidup dalam boneka itu. Namun ritual itu gagal. Roh yang masuk bukan anaknya, melainkan entitas lain yang suka menertawakan penderitaan manusia. Suatu malam Ica mendengar suara tawa lagi. Kali ini keras dan panjang. Ia turun dan menemukan boneka itu duduk di sofa. Boneka itu menoleh perlahan. Dari mulutnya yang retak terdengar suara serak. "Sekarang giliranmu yang menghiburku." Keesokan harinya, rumah Ica ditemukan kosong. Hanya ada boneka badut besar duduk di ruang tamu, tersenyum dengan mata hitam legam. Dan sejak malam itu, penduduk kota kembali mendengar tawa pelan dari arah toko Tawa Anak.